Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafaya, kelas 10 IPA 6, absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Latar belakang: sejak permulaan tarikh Masehi, hubungan perdagangan antara India dan Indonesia sudah berkembang dengan cukup pesat. Pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan utama menuju pusat perdagangan. Kemudian pusat perdagangan tersebut berubah menjadi 3 kerajaan, yaitu Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiganya hanya Sriwijaya yang mencapai masa kejayaannya. Masa awal: pada abad ke-7, tepatnya tahun 682 Masehi, menjadi tahun di mana Kerajaan Sriwijaya resmi didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa sekaligus menjadi raja pertama. Kerajaan Sriwijaya saat itu pusat pemerintahannya berlokasi di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya era Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah dengan cara penaklukan daerah lain, antara lain A. Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung, B. Daerah Kedah untuk usaha pengembangan perdagangan dengan India, C. Daerah Jambi untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera, D. Pulau Bangka yaitu tempat pertemuan jalan perdagangan internasional, E. Tanah Gentingkra yaitu tempat pedagang Cina berlabuh menuju pantai barat, dan lain-lain. Untuk memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor pada masa Raja Dharmasetra. Masa kejayaan: raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara yang diterangkan dalam prasasti Nalanda. Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan Raja Diwapala Dewa dari Kerajaan Benggala. Raja ini menghadiahkan tanah untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang belajar di Nalanda. Hal ini tercatat dalam prasasti Nalanda, yang sekarang berada di Universitas Nawa Nalanda, India. Bentuk asrama itu mempunyai kesamaan arsitektur dengan Candi Muara Jambi. Perkembangan ekonomi: awalnya penduduk hidup bertani, namun karena terletak di dekat Sungai Musi yang menjadi jalur perdagangan, maka perdagangan menjadi mata pencaharian pokok. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim karena menguasai jalur perdagangan melalui Selat Sunda, Selat Malaka, dan Semenanjung Malaya sebagai jalur perdagangan. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Rakyat pun hidup semakin makmur. Masa kemunduran dan keruntuhan: masa kemunduran diawali dengan keadaan lingkungan yang kurang mendukung, yaitu aliran sungai sekitar kerajaan mulai penuh dengan lumpur, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan. Kemudian melemahnya angkatan laut dan kurang pengawasan menyebabkan banyak daerah melepaskan diri. Sriwijaya pada saat itu mengalami banyak serangan dari kerajaan lain. Terjadi gempuran Cholamandala dari India yang disebabkan pajak tinggi yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Gempuran ini terjadi pada tahun 1017 dan 1025. Alhasil banyak daerah yang diambil alih. Pada saat itu Sriwijaya masih bisa bertahan. Raja Kertanegara dari Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu yang menyebabkan daerah Melayu lepas. Akhirnya, pada tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan: ada yang berupa candi, bangunan keagamaan, dan prasasti, piagam keras. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain: 1. Candi Muara Jambi di Jambi,
Candi Muara Takus di Riau, dan Candi Biaro Bahal di Sumatera Utara. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain: 1. Prasasti Talang Tuo yang ditemukan di barat Palembang. Isinya tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Srik Setra yang dibuat oleh Dapunta Hyang. 2. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Tatang. Isinya tentang perjalanan suci Siddhartha Dapunta Hyang menggunakan perahu yang membawa 20.000 personel tentara. 3. Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka. Isinya tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedaulatan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. 4. Prasasti Karangbrahi ditemukan di Jambi. Isinya sama dengan prasasti Kota Kapur. 5. Prasasti Nalanda ditemukan di Nalanda, India. Isinya tentang Raja Dewa Paladewa yang mengabulkan permintaan Sriwijaya untuk membangun sebuah biara Buddha di Nalanda atau sebuah asrama. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.